Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semua. Perkenalkan, saya Luciana Kristianti Samosirpe, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hari ini saya akan membahas tentang Modul 2.3 Koneksi Antar Materi Coaching dalam Supervisi Akademik dengan Bapak Fasilitator saya adalah Bapak Misdi dan pengajar praktik saya adalah Ibu Dian Evi. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dengan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, di mana saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri pendidik. Paradigma coaching yang digunakan memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi yang dimiliki coach adalah presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, alur yang digunakan adalah alur Tirta, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Di mana dalam melakukan pra-observasi yaitu tentang perencanaan, observasi pelaksanaan, dan pasca-observasi merupakan rencana tindak lanjut. Emosi pengalaman belajar, awalnya saya merasa khawatir karena harus melaksanakan posisi sebagai coach dalam praktiknya. Namun setelah belajar, saya merasa tertarik untuk memahami bagaimana melaksanakan coaching dalam supervisi akademik dan melakukannya, serta memperdalamnya melalui eksplorasi konsep. Kemudian, saya juga merasa gembira saat melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama rekan CGP dalam melaksanakan praktik coaching. Saya juga optimis di samping merasa khawatir di awalnya, namun pada saat saya telah mempelajari, saya merasa optimis dapat melaksanakan dan menerapkan coaching paradigma ini dalam lingkungan sekolah. Hal yang sudah baik yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP saat melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta dalam ruang kolaborasi. Serta saya juga dapat menerapkan prinsip coaching yang sesuai dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, ataupun observer. Hal yang perlu diperbaiki, saya merasa saya perlu meningkatkan pada pengajuan pertanyaan berbobot, yaitu agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga nantinya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta baik sebagai coach, coachee, ataupun observer. Kemudian saya juga mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau menerapkannya. Dan juga dalam kegiatan supervisi ini juga nantinya CGP dapat dijadikan sebagai diseminasi, proses diseminasi atau pelatihan kepada semua guru dalam melaksanakan kegiatan dan mempraktikkan prinsip coaching. Sehingga dalam kegiatan pro-observasi, seorang supervisor harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca, supervisor memberikan umpan balik yang membangun dan rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri, bukan fokus pada kekurangan guru saja. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Menjadi pemimpin pembelajaran haruslah memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Demikian juga dengan tujuan coaching, untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya keberpihakan pada murid.
Menganalisis tantangan. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademis kepada komunitas sekolah, sehingga nantinya supervisi akademik bukan hanya dijadikan sebagai agenda rutin saja, tetapi merupakan alat ataupun tools untuk meningkatkan kompetensi guru. Pengalaman saya pada saat supervisi, yaitu pada pelaksanaan pra-observer, supervisor lebih fokus pada kelengkapan administrasi dan belum menanyakan area-area pengembangan serta strategi yang akan dilaksanakan di dalam kelas supervisi tersebut. Setelah selesai observasi pun, maka dilaksanakan percakapan, namun percakapan ini lebih pada area yang perlu diperbaiki tanpa menanyakan rencana tindak lanjut dari guru yang disupervisi. Penerapan di masa yang akan datang, kegiatan supervisi mestinya menjadi salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Keterkaitan, konsep atau praktik baik yang dilakukan dan dipelajari. Yang pertama adalah dalam modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya untuk dapat memaksimalkan potensi. Begitu juga dalam praktik coaching. Seorang coach harus dapat memaksimalkan kompetensi coaching agar dapat menemukan solusi mandiri atas masalah yang dihadapi. Kemudian dalam pembelajaran sosial emosional modul 2.2, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif. Menjadi coach diperlukannya kondisi yang fokus dan kehadiran penuh agar dapat menjalankan prinsip coaching. Berikut adalah informasi yang didapat dari sumber lain, yaitu dari jurnal Aditya Dwi Putra dalam penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik. Demikian hasil koneksi antar materi saya. Terima kasih, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.